Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Makmur. Saya dari Kabupaten Sinjai. Latar belakang mantan PNS di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai. Saya seorang perawat Bapak Ibu. Saya tadi koreksi sedikit dari Crown Star Direktika, bukan dokter. Saya perawat. Saya perawat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lahir dari sebuah desa yang sangat terpencil. Desa yang sangat terpencil jauh dari keramaian kota Kabupaten Sinjai Bapak Ibu. Yaitu tepatnya di desa Songi. Kalau desa Songi dari Kabupaten Sinjai itu kelihatan di puncak gunung Bapak Ibu. Jauh di pelosok desa. Jauh di pelosok sana saya lahir di situ Bapak Ibu. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ini Bapak Ibu, ini foto orang tua saya. Beliau orang tua saya Bapak Ibu, ini seorang petani. Almarhum bapak saya selalu teringat kalau saya lihat foto ini. Saya selalu teringat pesan beliau. Beliau selalu mengatakan kepada saya Bapak Ibu, "Nah, cukup saya yang menjadi petani. Biarkan saya yang bekerja keras jadi petani, nak. Nah, tugas Anda bagaimana belajar supaya suatu saat Anda bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi pegawai negeri sipil lah." Itu pesan orang tua saya. Dan kalau saya lihat ini, almarhum ayah saya selalu saya teringat dengan pesan-pesan beliau. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan dari orang tua itu terbukti Bapak Ibu. Terbukti Bapak Ibu, di tahun 2004 saya lulus menjadi PNS. Saya lulus menjadi PNS di tahun 2024 bersama dengan kakak saya. Dan hari itu saya melihat ada kebahagiaan tersendiri untuk orang tua saya Bapak Ibu. Beliau bahagia menangis terharu karena cita-citanya anaknya jadi PNS Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, disinilah tempat kerja saya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai. Disinilah selama 17 tahun Bapak Ibu. Selama 17 tahun saya bekerja di sini. Saya membangun karir di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, saya selalu katakan Bapak Ibu, terkait dengan masalah resign itu adalah pilihan Bapak Ibu. Terus terang Bapak Ibu, resign dari PNS itu adalah pilihan. Kenapa saya katakan? Karena banyak teman-teman kami di Render menjalankan bisnis ini. Beliau dapat motor, beliau dapat mobil sederhana, beliau dapat mobil Pajero, bahkan beliau mendapatkan rumah 1 miliar tanpa resign pun Bapak Ibu. Dan selalu saya katakan kepada Anda, resign adalah pilihan. Dan saya memilih resign itu. Kenapa saya memilih Bapak Ibu? Karena saya melihat ada potensi besar di Render Jaya yang bisa mewujudkan impian saya dengan cepat. Apabila saya mau menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, makanya hari itu saya memutuskan resign Bapak Ibu. Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan waktu, saya mengabdikan diri saya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai. Saya dengan tulus melayani masyarakat Kabupaten Sinjai dan sekitarnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada saat saya mengabdikan diri di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai, saya mendapatkan beberapa amanah. Hari itu di tahun 2012 saya diamanahkan untuk menjadi kepala instalasi gawat darurat. Selanjutnya, saya diamanahkan untuk menjadi kepala rawat inap perawatan bedah. Dan selanjutnya, saya diamanahkan menjadi kepala instalasi rawat jalan sampai di tahun 2022 Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya resign di tahun 2022 Bapak Ibu. Kenapa saya sebut satu-satu ini Bapak Ibu? Bukan karena kesombongan, bukan saya sombong Bapak Ibu, tapi itu adalah suatu kesyukuran bagi saya. Bagaimana saya mendapatkan anugerah pada saat saya menjalankan anugerah dari Tuhan, kemurahan Tuhan pada saat saya menjalankan karir saya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai Bapak Ibu. Dan ini juga membuka pikiran kita bahwa sesibuk apapun Anda,
Bagaimanapun kesibukan Anda bisa memulai bisnis di handle syariah, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan waktu saat itu, saya membawa Karin, anak dari kampung yang jauh dari pelosok sana, membawa impian besar untuk membahagiakan orang tua, istri, anak, bahkan keluarga Bapak Ibu. Namun, seiring dengan perjalanan waktu Bapak Ibu, saya menghadapi sebuah masalah. Di tahun 2013 yang lalu, disitulah masa kelam yang saya alami Bapak Ibu. Hari itu saya teringat, saya masuk karena impian saya besar. Ada bisnis yang mengiming-iming saya. Pak, di sini bisa kita kaya raya, tanpa kerja bisa kaya raya Bapak Ibu. Akhirnya saya all out di situ, saya mengeluarkan, saya ambil kredit di bank bersama dengan dua istri saya Bapak Ibu. Saya ambil kredit di bank, saya masukkan di bisnis itu. Ternyata saya terjebak oleh sebuah bisnis investasi Bapak Ibu. Masya Allah, di situ saya kehilangan uang ratusan juta Bapak Ibu. Bayangkan, saya bayangkan seorang PNS kehilangan uang ratusan juta. Dua-dua SK tergadai, SK saya dengan SK istri saya. Di situ saya merasa gelap hidup ini Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, karena saya selalu teringat, saya punya impian. Saya datang ke kota, saya meniti karir di kota, saya meniti karir di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai demi membahagiakan orang tua saya, demi membahagiakan istri saya, demi membahagiakan anak-anak saya, dan demi membahagiakan keluarga saya. Akhirnya saat itu saya bekerja lebih keras lagi Bapak Ibu. Saya meniti karir siang dan malam di rumah sakit. Di sela jam kerja itu, saya mencari pekerjaan kedua di luar sana. Saya selalu mencari pekerjaan kedua. Bagaimana supaya saya bisa bertahan hidup saat itu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, di saat itu saya ketemu Regner Syariah Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, bagi Bapak Ibu yang hari ini masih mempunyai pekerjaan tetap, yang mungkin karir Anda di kantor cemerlang, saran saya, jangan tunggu terpuruk seperti apa yang saya alami baru mencari pekerjaan kedua Bapak Ibu. Karena apabila kita terpuruk Bapak Ibu, kita akan ditinggalkan oleh semua. Kita akan ditinggalkan oleh keluarga, kita akan ditinggalkan oleh teman dan kerabat Bapak Ibu. Semua menjauh Bapak Ibu. Seperti itu semua menjauh. Itu pernah saya rasakan. Di saat itulah saya merasa saya hampir putus asa Bapak Ibu saat itu. Saat itu hampir saya putus asa dan bahkan hampir menyerah Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, saya ada seorang yang sangat luar biasa. Beliau selalu mendampingi saya dalam suka dan duka. Beliau selalu meyakinkan saya, Pak, bisa, Anda bisa bangkit kembali. Beliau sangat percaya dengan saya Bapak Ibu. Siapakah beliau Bapak Ibu? Beliau adalah istri saya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya, tepuk tangan yang meriah. Berkat beliau waktu, berkat kesabaran beliau, berkat ketabahan beliau dalam mendampingi saya dalam keadaan terpuruk, sehingga keluar energi maha dahsyat dalam diri saya untuk bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakan istri saya, orang tua, keluarga dan anak-anak saya Bapak Ibu. Hari ini saya cuma mau katakan kepada Anda, wahai perempuan di luar sana yang berstatus sebagai istri, apabila suami Anda suatu saat mengalami suatu masalah, bahkan mengalami suatu keburukan yang luar biasa, saran saya, jangan pernah remehkan suami Anda. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan suami Anda, karena boleh jadi atas kesetiaan Anda, atas ketulusan Anda mendampingi beliau, akan keluar energi maha dahsyat dalam dirinya untuk menjadi momentum kebangkitan Anda bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah yang saya rasakan selama ini Bapak Ibu. Terus terang Bapak Ibu, di awal saya menjalankan bisnis ini, terus
Saya bingung. Saya tidak tahu Bapak Ibu mau mulai dari mana. Terus terang, saya tidak tahu mau mulai dari mana. Bahkan ada suatu titik, ada suatu waktu saya memutuskan untuk berhenti di bisnis ini. Bahkan saya berpikir lebih baik dunia MLM ini adalah bukan dunia saya. Saya berpikir saat itu bahwa dunia MLM bukan dunia saya. Dan saat itu saya sudah berpikir lagi memutuskan, lebih baik saya memutuskan membangun karir di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, ada orang yang sangat luar biasa. Beliau dengan sabar mengarahkan saya untuk ikut kegiatan Trainer Academy. Beliau dengan sabar mementoring saya di saat saya menjalankan bisnis ini. Beliau dengan sabar Bapak Ibu memotivasi di saat saya down. Siapakah beliau Bapak Ibu? Beliau adalah Royal Ram Bintang 2. Beliau adalah Grand Mentor Trainer Academy. Mohon kerjasama Anda, saya pinjam dengan Anda untuk dengan tulus memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Grand Mentor Trainer Academy Bapak Agus Devi. Bapak Ibu, saya selalu katakan, apapun bisnis Anda, apapun yang Anda kerjakan di luar sana, pasti ada rintangan, ada tantangan, ada halangan. Bahkan mungkin ada di antara Anda sudah mencoba berbagai macam bisnis, tapi sampai hari ini tidak sukses Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, ada kabar gembira buat Anda Bapak Ibu. Kini Trainer Syariah telah hadir di depan Anda. Kini informasi tentang Trainer Syariah sudah sampai di depan Anda. Kini Trainer Syariah telah hadir di kota Anda Bapak Ibu. Dan Trainer Syariah telah terbukti mencetak para jutawan dan bahkan miliuner baru di Indonesia Bapak Ibu. Hari ini saya mengatakan kepada Anda Bapak Ibu bahwa Trainer Syariah adalah suatu wasilah bagaimana Anda mewujudkan impian Anda Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu salah satu impian yang sangat mendalam untuk orang tua saya. Ini Bapak Ibu, saya berangkat umroh. Saya berangkat umroh di tahun 2023 bersama 3 bidadari. Bapak Ibu, saya katakan 3 bidadari ini. Beliau adalah ibu saya, istri saya, dan mertua saya Bapak Ibu. Inilah 3 bidadari yang selalu mendoakan saya di saat saya berproses di Trainer. Inilah yang selalu, kalau saya ingat ini, saya bisa kerja keras lagi, capek dalam menjalankan bisnis ini, betul capek Bapak Ibu. Tetapi kalau saya ingat 3 bidadari ini, saya lagi mengeluarkan energi terbaik saya untuk bekerja keras lagi Bapak Ibu. Di tahun 2024 Bapak Ibu, saya lagi berangkat umroh bersama teman-teman leader Trainer bersama. Ini lagi Bapak Ibu, ada bidadari kecil, anak saya bersama istri saya Bapak Ibu di tahun 2024 bersujud di depan Baitullah bersama keluarga dan orang yang kita cintai adalah suatu impian yang sangat luar biasa Bapak Ibu, adalah suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa buat kita Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, di balik semua itu ada kesedihan yang luar biasa Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini almarhum bapak saya. Saya tahu Bapak Ibu, di saat dia masih sehat, di saat dia masih sehat, impiannya adalah mau umroh. Beliau mau umroh Bapak Ibu, tetapi kenapa? Saya sangat sedih sekali di saat saya bisa memberangkatkan keluarga saya untuk umroh. Beliau telah tiada Bapak Ibu. Jadi saran saya Bapak Ibu, ayo saatnya sekarang kita bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakan. Jangan sampai kita sudah sukses namun orang yang kita bahagiakan telah tiada Bapak Ibu.
Ibu, dalam menjalankan bisnis trainer syariah, saya yakin Anda mendapatkan berbagai macam tantangan, Anda mendapatkan berbagai macam rintangan. Saya yakin itu Bapak Ibu. Bahkan ada 1000 macam alasan, ada 1000 macam alasan yang membuat Anda untuk berhenti di bisnis ini. Namun saran saya Bapak Ibu, temukan satu alasan yang kuat untuk Anda tetap baik berproses di trainer Bapak Ibu. Temukan satu alasan yang kuat untuk tetap baik berproses di trainer Bapak Ibu. Saya yakin dan saya tahu ada orang tua Anda, ada istri Anda, ada suami Anda, ada anak-anak Anda, bahkan ada keluarga tercinta Anda menunggu Anda untuk sukses Bapak Ibu. Namun saya katakan hari ini, tidak sedikit orang di luar sana yang tidak percaya pada saat menjalankan bisnis ini, tidak percaya dengan Anda. Beliau menghina Anda, beliau meremehkan Anda. Bahkan beliau mengatakan, Anda tidak mungkin dapat motor di trainer, Anda tidak mungkin dapat mobil Rokan Badero di trainer Bapak Ibu, Anda tidak mungkin dapat rumah 1 miliar di trainer Bapak Ibu. Bahkan beliau mengatakan, Anda tidak mungkin sukses di trainer Bapak Ibu. Apabila kata-kata itu terdengar di telinga Anda, saran saya Bapak Ibu, abaikan semua kata tidak mungkin dalam hidup ini. Karena apabila kita mengabaikan sesuatu yang tidak mungkin, kita akan menjadi sosok yang berpengaruh dan mencapai prestasi yang luar biasa Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, saya katakan kepada Anda, trainer syariah telah hadir. Trainer syariah telah terbukti mencetak beberapa miliuner baru di Indonesia. Saatnya sekarang kita percaya, saatnya sekarang kita fokus. Jangan ragu terhadap impian masa depan Anda Bapak Ibu. Trainer syariah adalah jalannya Bapak Ibu. Ayo kita keluarkan potensi terbaik kita yang ada dalam diri kita untuk mewujudkan apa yang kita impikan Bapak Ibu. Dan saya katakan kepada Anda, ditolak 1000 kali pun saya siap Bapak Ibu, dibandingkan apa yang saya dapat hari ini tidak sebanding dengan penolakan yang bertubi-tubi Bapak Ibu. Terakhir saya mau katakan kepada Anda Bapak Ibu, ketika orang lain menganggap sesuatu tidak mungkin, itulah saatnya kita untuk membuktikan sebaliknya dengan keyakinan dan keteguhan kita Bapak Ibu. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.